Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya Lula di hari ini dan Popeye. Baiklah, kali ini saya akan melakukan pemeriksaan proyeksi nyeri. Jadi ini pemeriksaannya, tesnya cukup banyak. Jadi yang pertama ialah kita pemeriksaan pada nervus medianus. Nah, pada nervus medianus ini ada beberapa tes. Nah, kali ini pertama kita akan melakukan Tinel test. Nah, jadi pada Tinel test kita melakukan penekanan pada bagian pertengahan ligamentum carpi transversum. Nah, bisa kita lakukan pada orang coba, bisa juga di tangan saya sendiri. Tapi ya, dia punya ligamentum sebenarnya karena jarinya kentara, tapi tidak apa-apa. Sini, oke. Kita lakukan penekanan. Nah, dikatakan Tinel test positif jika timbul nyeri yang menjalar, entah itu ke jari 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita lakukan penekanan. Oke. Nah, selanjutnya ialah Palen test. Nah, di sini kita akan melakukan gerakan hiperpleksi. Nah, jadi kita akan mempertemukan kedua punggung tangan. Nah, jika timbul nyeri yang menjalar, entah itu ke jari 1, 2, 3, dan 4, dan 5, maka dikatakan bahwa Palen testnya positif. Nah, selanjutnya ialah pemeriksaan sensibilitas. Nah, jadi kita arahkan pasien untuk menutup mata. Nah, kita arahkan untuk menutup mata. Setelah itu kita memeriksa sensibilitas pada jari 1, 2, 3, dan setengah dari jari 4. Ya, letak alirannya nervus medianus. Jadi pada volar manus tentunya. Jadi di sini kita akan menggunakan jarum. Jadi di sini sudah ada jarum. Lalu kita lakukan penusukan seperti ini. Nah, kapan dikatakan tidak normal? Jika pasien tidak merasakan ataupun sedikit merasakan dari tusukan jarum tersebut. Nah, jadi anggap ini jempolnya ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Baiklah, sudah selesai untuk pemeriksaan nervus medianus. Selanjutnya ialah pemeriksaan nervus ulnaris. Nah, jadi di sini kita akan memeriksa dengan Tinel test. Pertama dengan Tinel test. Jadi kita akan melakukan penekanan pada bagian posterior dari epicondylus medialis humeri. Jadi anggaplah di sini ya. Untuk bagian di lengan saya sendiri, bagian sini. Oke. Jadi sini, anggaplah di sini. Kemudian kita lakukan penekanan. Nah, apabila pasien merasakan nyerinya menjalar sepanjang perjalanan humerus, maka dikatakan Tinel test positif. Nah, untuk pemeriksaan sensibilitasnya sama seperti tadi, cuman ini pada daerah yang menjalarnya nervus ulnaris, yaitu pada setengah dari jari 4 dan jari 5. Nah, sama seperti tadi, kita arahkan pasien untuk menutup mata. Silahkan ditutup matanya, Pak. Kemudian kita gunakan jarum juga. Sama seperti tadi, jika tidak dirasakan atau hanya merasakan sedikit dari ini jarum, maka abnormal. Nah, selanjutnya ialah pemeriksaan nervus radialis. Nah, untuk Tinel testnya kita akan melakukan penekanan pada bagian proksimal. Nah, bagaimana ya supaya terlihat? Bagian proksimal ke
sedikit ke posterior di sini, sedikit ke posterior dari prosesus styloideus os radii. Nah, jadi sebelah sini, oke. Nah, kita lakukan penekanan. Nah, kalau pada ini bagaimana ya, tangannya ini model bagaimanakah? Nah, tidak apa-apa. Nah, jadi kita tekan di sini. Nah, apabila dirasakan nyeri, berarti ada jebakan nervus radialis pada daerah tersebut. Jadi mohon maaf sebelumnya, di sini sudah tengah malam. Di sini kalau tengah malam memang banyak mobil besar yang lewat. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan sensibilitas pada kulit pasien. Jadi misalkan di sini, oke, kita lakukan di daerah manus. Apa-apa ya, kita lengkuk. Jadi sebenarnya kita arahkan pasien untuk menutup mata. Kita tusuk seperti ini. Apakah dirasakan ataukah tidak? Oke, selanjutnya ialah pemeriksaan nervus ischiadicus. Jadi ini susah saya praktikkan tanpa orang coba, tapi tidak apa-apa. Kita deskripsikan saja dengan suara. Di sini kita arahkan pasien untuk berbaring, ya, berbaring seperti ini. Kemudian kita angkat tungkainya. Jadi misalkan ini lurus, kita angkat seperti ini. Derajatnya itu 70 derajat. Nah, jadi sekitar seperti inilah. Jadi apabila pasien pada posisi 70 derajat ini, apabila pasien merasakan nyeri, ya sebelumnya ini adalah tes Lascaux test. Jadi kalau misalkan pasien merasakan nyeri, berarti Lascaux testnya itu positif. Nah, biasanya didapatkan pada penderita herniasi diskus lumbal 5 S1 dan S2. Jadi selanjutnya ialah tes Patrick. Nah, di sini biasanya yang sudah menderita memang kita lakukan pemeriksaan pada penderita memang nih. Jadi di sini malleolusnya kita kita dekatkan begitu. Jadi seperti ini. Kita lakukan penekanan lutut yang diversikan. Apabila timbul nyeri, berarti memang ada masalah. Jadi karena ini tidak ada lututnya, jadi seperti ini. Kita angkat seperti ini. Bisa juga kita bengkokkan seperti ini. Mana dia? Seperti ini. Oke, seperti itu kurang lebih. Nah, untuk tes terakhir ialah tes kontra Patrick. Nah, jika tadi yang seperti ini, sekarang kontra yang berlawanan arah. Nah, seperti ini. Mana ya contohkannya? Seperti inilah. Jadi kalau misalkan tadi tes Patricknya seperti ini, jadi pada tes kontra Patrick modelnya gimana ya? Intinya kebalikannya lah. Mohon maaf karena tidak ada orang coba, jadi agak susah untuk dipraktekkan. Nah, jika timbul rasa nyeri, di situ terdapat keadaan patologis. Nah, biasanya orang yang positif tes kontra Patricknya, maka biasanya dia orang yang menderita penyakit artritis. Nyerinya itu biasanya menjalar, biasa juga terbatas pada daerah situ saja.
Mungkin hanya itu. Terima kasih.